Selamat siang Bu, perkenalkan nama saya Angelita Ritonang, NPM 201400021. Di sini saya akan menjelaskan tentang mendongeng dan yang lain. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang mendongeng. Pengertian dongeng. Dongeng merupakan salah satu jenis prosa lama dalam kesusasteraan Indonesia. Menurut KBBI, dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi, terutama tentang kejadian zaman dahulu yang aneh-aneh. Sedangkan menurut Wikipedia, dongeng adalah suatu kisah yang diangkat dari pemikiran fiktif dan kisah nyata menjadi suatu alur perjalanan hidup dengan pesan moral. Ada beberapa ciri-ciri dongeng. Yang pertama itu ada anonim. Anonim adalah dongeng sering kita temukan tanpa diketahui nama pengarangnya. Yang kedua, disebarkan dari mulut ke mulut. Pada zaman dulu, dongeng sering diperdengarkan oleh seorang yang disebut pelipur lara, yaitu seorang pendongeng yang biasanya diundang ke istana untuk menghibur. Yang ketiga, bersifat istana sentris. Hal ini wajar karena dongeng sering diperdengarkan di istana, sehingga kisah yang diangkat lebih banyak pada kehidupan di istana. Seperti prosa yang lain, dongeng juga tersusun atas dua unsur, yaitu yang pertama unsur intrinsik dan yang kedua unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu adalah unsur yang membangun karya sastra dari dalam. Dikatakan membangun karya sastra dari dalam karena unsur-unsur tersebut akan secara langsung ditemukan ketika pembaca membaca karya sastra tersebut. Yang kedua ada unsur ekstrinsik. Unsur ini adalah judul, tema, alur, dan plot, tokoh, setting, amanah, dan gaya bahasa. Sedangkan contoh unsur ekstrinsik ini adalah pendidikan, sosial budaya masyarakat, tingkat ekonomi, dan sebagainya. Nah, dengan memahami hal-hal tersebut, mengajarkan dongeng pada siswa menjadi sangat menarik dan sangat bermanfaat. Yang kedua ada pantun. Pantun adalah bentuk puisi yang terdiri atas 4 baris yang bersajak, bersilih dua-dua atau pola AB-AB. Dan biasanya tiap baris terdiri atas 4 perkataan. 2 baris pertama disebut sampiran atau pembayang, sedangkan 2 baris berikutnya disebut isi pantun. Pantun merupakan bentuk karya sastra atau puisi lama yang berasal dari Melayu. Ciri-ciri pantun. Yang pertama, setiap bait pantun terdiri dari 4 baris. Yang kedua, setiap barisnya terdiri dari 4 perkataan atau 4 kata. Yang ketiga, pantun mempunyai persajakan AB-AB atau bunyi akhir baris pertama sama dengan bunyi akhir baris ketiga dan bunyi akhir baris kedua sama dengan bunyi akhir baris keempat. Jenis-jenis pantun. Yang pertama itu pantun nasihat. Yang kedua ada pantun teka-teki. Yang ketiga ada pantun jenaka, dan berikutnya. Yang ketiga ada tentang puisi. Menulis puisi disarankan sangat penting dalam mengungkapkan pikiran dan perasaan di tengah kehidupan. Menyatakan menulis puisi merupakan kegiatan menuangkan gagasan dan perasaan mengenai apa yang terjadi pada penulis maupun terjadi di sekelilingnya. Sofyan Al 2011 menyatakan bahwa menulis puisi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam mengapresiasi karya sastra dan kegiatan dan latihan mempertajam perasaan. Secara lebih luas, menulis puisi adalah salah satu program untuk mengembangkan pemahaman, penghayatan, dan sikap positif terhadap karya sastra Indonesia. Ada beberapa langkah-langkah untuk menulis puisi. Yang pertama itu menentukan tema. Tema merupakan gagasan pokok yang digunakan penyair dalam menulis puisi, yang mempunyai fungsi sebagai landasan utama penyair dalam puisinya. Yang kedua itu menentukan bentuk dan struktur puisi. Struktur puisi tersebut meliputi pilihan kata, pengimajinasian, kata konkret, kata figuratif, versifikasi,
ritma, dan ritma. Baik Bu, cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang puisi dongeng dan pantun. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih Bu, selamat siang.